adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatiz yang saya hormati, segenap DKM Masjid Raudhatul Jannah Cimanggis Depok, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tema kita siang hari ini adalah penegakan hukum. Ini tema serem-serem nikmat, ya Bu. Saudara, salah satu misi diturunkannya agama Islam adalah menegakkan hukum. Al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Semua manusia sama di depan hukum. Jelas Bu? Apaan? So tahu loh. Hukum berpihak kepada kebenaran, bukan kepada siapa yang bayar. Kalau hukum berpihak kepada kebenaran, maka akan lahirlah rasa keadilan. Nih kan sekarang rasa adil nih barang langka di negeri kita. Hukum bisa dipesan dan diorder sesuai dengan keinginan. Akibatnya hukum tidak lagi berpijak kepada kebenaran, tetapi lebih sering terjebak kepada kepentingan. Entah kepentingan pribadi, entah kepentingan golongan, apalagi kepentingan kelompok. Sebagai rakyat misalnya, kita miris dengan peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi antara KPK dengan Polri. Mudah-mudahan dua institusi ini akan cepat selesai, karena biar bagaimanapun dua-duanya merupakan institusi negara yang harus kita jaga bersama. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Islam dalam sisi penegakan hukum tidak tebang pilih. Siapa yang salah dia akan dihukum, karena hukum berdasarkan kebenaran. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita dari keluarga terhormat, kedapatan tangan korupsi. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka wanita tersebut harus potong tangan. Nih, sekarang nih orang kalau dengar potong tangan, hukum syariat Islam gambarannya serem, sadis, tidak berperi kemanusiaan. Betul? Padahal seseorang akan dipotong tangannya karena mencuri, itu sesuai dengan barang yang dia curi. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, kalau barang curiannya itu
sama dengan 1/4 dinar. 1/4 dinar itu setara dengan 1 gram emas kurang sedikit. 1 gram emas kurang sedikit itu 1/4 dinar tuh. Sekarang nih harga emas 1 gram berapa duit, Bu? Oh, tukang bebanda ngerti banget tuh kalau urusan emas. 1/4 dinar 1 gram kurang sedikit. Berapa harganya? Ya kalau ditotal dengan rupiah sekarang ini 370 ribuan rupiah. Kira-kira seperti itu. Nih kalau pidato banyak banget saingannya kayak begini ribet saya nih. Jadi kalau barang yang dicuri nilainya di atas 370 ribuan, maka si pencuri itu harus potong tangan. Jadi dalam Islam, syariat Islam, bukan tiap kali mencuri harus potong tangan. Lah nyolong gretan potong tangan, orang pada sumpung semua tangannya. 1/4 dinar sama dengan 1 gram kurang sedikit. Nilai rupiahnya 370 ribuan. Di atas 370 ribuan maka harus terkena hukum potong. Di bawah itu tidak terkena, tapi pencuri wajib membalikan barang itu kepada yang punya dengan utuh. Nanti kita teruskan lagi. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, ketika Ammar bin As jadi gubernur Mesir, Bu, Ibu tahu Mesir? Tahu Mesir? Perempatan Margonda belok kanan. Tahu. Satu sore Gubernur Ammar bin As santai-santai di beranda rumahnya. Di depan rumahnya yang megah dan mewah ada gubuk reot milik orang Yahudi. Ini kontras benar pemandangannya nih. Istana gubernur megah dan mewah, tapi di seberangnya ada rakyat rumahnya gubuk reot, doyong. Ini Ammar bin As ngelihat pemandangan seperti ini, matanya sepet. Dia panggil stafnya. Staf, saya Tuan Gubernur. Itu di depan istana saya rumah siapa itu? Kok jelek banget? Punya orang Yahudi, Tuan Gubernur. Nah, panggil Yahudi, suruh ke sini. Dipanggil Yahudi, dihadapkan kepada gubernur. Yahudi, saya Tuan Gubernur. Itu gubuk dan tanah punya kamu ya? Bener, Tuan Gubernur. Nah, di atas tanah kamu nanti saya akan bangun masjid yang megah dan mewah. Kamu jual dah. Berapa kamu minta saya bayar? Ah, saya nggak mau jual, Tuan Gubernur. Saya ganti 2 kali lipat. Jangankan 2 kali lipat, 10 kali lipat saya nggak jual, Tuan Gubernur. Yang namanya ganti rugi, biar diganti kan tetap aja rugi. Jadi kamu nggak mau jual? Saya nggak mau jual. Lah kalau saya jual cuman atu-atunya, kemana saya bakalan tidur? Baik Yahudi, kamu jangan nyesel ya. Pulang Yahudi ini. Besok petang Yahudi pulang dari ladang, menyaksikan rumahnya digusur sama Satpol PP. Ya Satpol PP-nya Ammar bin As lah. Yahudi menyaksikan gubuknya rubuh, berlinang air mata. Begini ya nasib rakyat kecil. Diperluinnya waktu kampanye doang. Begitu udah jadi pejabat mak lupa sama janjinya. Iya dengerin aja lah.
Lama Yahudi ini merenung nasibnya. Dia tersadar, Ammar bin As kan cuma gubernur. Di atas gubernur kan masih ada jabatan yang lebih tinggi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor sama Umar bin Khattab. Berangkat Yahudi ini dari Mesir ke Madinah untuk melaporkan soal Ammar bin As, gubernur Mesir. Saudara, padahal Yahudi ini belum tahu sosok Umar bin Khattab Amirul Mukminin seperti apa. Tapi karena dia berbekal ingin mencari keadilan, nekat dari Mesir ke Madinah buat ketemu Umar bin Khattab. Begitu mau masuk kota Madinah, ini Yahudi celingukan. Dia nggak pernah tahu mukanya Umar bin Khattab itu kayak apa. Tiba-tiba dari jauh dia lihat ada orang lagi ngadem di bawah pohon korma. Disamperin. Selamat siang, Pak. Siang. Kaget. Ya maklum, pidato kalau lagi lapar ya begini nih. Bapak kenal sama Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab? Iya. Kenal? Istananya bagaimana, Pak? Istana Khalifah bin Khattab, Umar bin Khattab, lantainya terbuat dari pondasi iman, dindingnya dari mutiara-mutiara tawadu, dan mahkotanya terbuat dari akhlak. Waduh, istananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab hebat ya. Kalau pengawalnya banyak, Pak? Pengawalnya? Iya. Pengawalnya anak-anak yatim piatu, orang-orang tua jompo, janda-janda tua. Janda miskin sudah banyak dewan penyantunnya itu. Janda muda banyak dewan penyantunnya. Itulah pengawal Umar bin Khattab. Kalau begitu saya bisa ketemu sama Khalifah. Bisa. Di mana saya bisa ketemu Khalifah, Pak? Di sini sekarang juga. Jadi Bapak? Iya. Bapak? Iya. Saya Umar bin Khattab. Ada apa kamu cari saya? Begini, Pak, saya ini orang Yahudi dari Mesir. Di Mesir gubernur Bapak yang namanya Ammar bin As bertindak sewenang-wenang. Saya punya rumah reot, dia mau gusur saya, dia mau beli tanah saya, katanya di atas tanah itu akan dibangun masjid yang megah dan mewah. Saya nggak mau jual tanah saya, tahu-tahu digusur sama Ammar bin As. Saya jauh datang dari Mesir ke Madinah menuntut keadilan. Begitu? Iya, Pak. Baik. Yahudi As ngeliat garisan torehan pedang di atas tulang Ammar bin As, mukanya pucet, keringat keluar dari sekujur tubuhnya. Ngeliat tulang, mukanya pucat. Ini Yahudi makin bingung. Kata Yahudi, baru ini ada gubernur takut sama tulang. Akhirnya Yahudi memberanikan diri bertanya, Tuan Gubernur, kenapa sih kelihatannya Tuan kok sama tulang takut banget? Yahudi, kamu mau tahu? Sesungguhnya tulang ini adalah pesan dari Khalifah Umar bin Khattab yang mengandung dua makna. Pertama, seolah-olah Khalifah berkata kepada saya, "Hai Ammar bin As, jangan mentang-mentang sekarang kamu lagi menjabat, jangan mentang-mentang sekarang kamu lagi punya kekuasaan.
kamu berlaku sewenang-wenang. Ingatlah Amr bin As, satu saat kamu akan jadi tulang seperti ini. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa kamu bisa berbuat seenaknya. Ingat, satu saat kamu akan menjadi tulang seperti ini. Oh, gitu pesannya, Pak. Iya. Kalau yang kedua pesannya apa, Pak? Yang kedua, seolah-olah khalifah berkata kepada saya, Amr bin As, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil kepada rakyatmu, nanti aku yang akan meluruskan kamu dengan pedangku, sebagaimana lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil kepada rakyatmu, pedangku yang akan meluruskan kamu. Waduh, pesan kedua lebih sadis ya, Pak. Iya, lu sih apa aja mau ngadu melulu ke atasan. Omongin dulu dong. Kalau begitu Islam itu adil ya, Pak. Walaupun saya orang Yahudi, Islam nggak memandang soal kebenaran itu kepentingan kelompok, pribadi, apalagi golongan. Saya beda agama, oleh Islam saya dimenangkan. Ya begitu itu Islam, berdasarkan hukumnya, berdasarkan kebenaran. Kalau begitu Tuan Gubernur, sekarang ini saya baru ngerti. Udah dah, tanah saya ambil dah buat Tuan Gubernur, diriin masjid di atasnya. Itu campur gubuk reot saya bawa pulang dah, ambil. Loh, kan kamu minta lagi. Enggak, sekarang saya sudah ngerti. Tapi bukan cuma itu Tuan Gubernur, saksikanlah mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam karena hukum yang diterapkan oleh ajaran agama Islam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, begitulah hukum yang diusung oleh agama Islam. Berpijak kepada kebenaran akan melahirkan rasa keadilan. Nabi mengatakan, hancurnya umat-umat terdahulu, kalau orang kaya salah, mereka selalu dimanja. Tapi kalau yang miskin salah, mereka lebih sering masuk penjara. Hancurnya umat-umat terdahulu seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad saraqat. Andai kata Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Ketegasan dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Hukum akan tetap berdiri kalau seorang pemimpin tegas kepada bawahan-bawahannya. Tadi di awal segmen saya sudah katakan, kita sebagai rakyat sangat prihatin dengan kondisi sekarang nih, dimana KPK dengan Polri belum juga tuntas. Dua-duanya institusi negara yang harus kita jaga dan kita bela. Ini diperlukan ketegasan dari pemimpin. Pemimpin, kalau pemimpinnya tidak tegas, rakyat kita nih yang akan terombang-ambing. Betul? Bang, di mana-mana mah bayangan tergantung tongkat. Kalau bayangannya bengkok, tongkatnya bengkok. Betul? Jangan ngarep, jangan mimpi pengen bayangannya lurus tapi tongkatnya bengkok. Tegas. Dua-duanya kita cinta, dua-duanya institusi negara yang harus kita bela. Maka diperlukan ketegasan seorang pemimpin untuk menetralisir kondisi seperti ini, supaya hukum tetap berdiri di atas bumi pertiwi. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Nabi kemudian pernah bersabda tentang 3 orang.
hakim, kaitannya dengan pemangku keadilan. Kata Nabi, ada 3 orang hakim, yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Yang masuk surga itu yang bagaimana? Hakim yang tahu mana salah, mana benar. Dia menghukuminya dengan yang hak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Maka hakim seperti ini tempatnya ada di surga. Tapi hakim yang kedua ini, pertama, hakim yang tahu kebenaran tapi dia berbuat curang, merekayasa, mengadu-adu dengan sesuatu, mengharapkan kompensasi berupa harta. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Hakim seperti ini tempatnya tidak lain di neraka. Yang ketiga, hakim yang nggak ngerti ilmunya, dia menghukumi satu masalah karena kebodohannya. Hakim yang ketiga dan kedua ini tempatnya adalah neraka. Silakan.